Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 CLC FGP sahabat. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan selalu sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik. Jadi, ikutin pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya GGL atau arus listrik pada suatu penghantar atau kumparan akibat mengalami perubahan garis gaya magnet. Cara menghasilkan GGL atau arus induksi. Yang pertama, menggerak-gerakan magnet di dekat kumparan. Kedua, memutar kumparan dalam medan magnet. Ketiga, memutar magnet di dalam kumparan. Keempat, menggerakkan penghantar, memotong medan magnet. Kelima, mengalirkan arus bolak-balik AC kepada kumparan primer untuk diinduksikan kepada kumparan sekunder yang ada di dekatnya. Dan yang keenam, mengalirkan arus searah DC yang diputus-putus kepada kumparan primer untuk diinduksikan kepada kumparan sekunder yang ada di dekatnya. Nah, anak-anak, ini adalah tokoh elektromagnetik, yaitu Michael Faraday. Percobaan Faraday. Perhatikan gambar galvanometer. Jarum galvanometer menyimpang hanya jika magnet digerakkan dalam kumparan. Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan jarum, pada galvanometer menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, selanjutnya ini adalah proses terjadinya GGL atau gaya gerak listrik atau arus induksi. Magnet permanen mengarah ke garis gaya magnet, kemudian ke medan magnet, kemudian ke kumparan, bisa dia langsung berubah, langsung masuk ke ujung-ujung kumparan, ke GGL induksi dan arus induksi. Kemudian dari kumparan dia menjadi tetap dan tidak dihasilkan apa-apa. Baik anak-anak, penyebab timbulnya GGL induksi atau gaya gerak listrik, coba perhatikan gambar. Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Berikutnya, faktor-faktor yang menentukan besar GGL. Yang pertama, banyak lilitan kumparan. Perhatikan ini gambarnya lilitan kumparan. Kemudian yang kedua, kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. Dan yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menentukan besar GGL. Penggunaan induksi elektromagnetik, dinamo atau generator arus bolak-balik. Nah, ini adalah merupakan contoh model dari generator. Generator, gaya gerak listrik induksi pada generator dapat diperbesar dengan cara yang pertama mempercepat putaran rotor, kemudian memperbanyak lilitan kumparan, kemudian menggunakan magnet yang lebih kuat, dan memasukkan inti besi lunak ke dalam kumparan.
Dinamo sepeda atau arus searah. Nah, ini adalah contoh dari dinamo sepeda. Dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutar magnet atau GGL induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi, semakin cepat roda berputar, semakin terang nyala lampunya. Transformator atau trafo. Nah, ini adalah gambar transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Prinsip kerja trafo, nah, kumparan primer maupun kumparan sekunder. Perhatikan, arus bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Selanjutnya, perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder. Dan kemudian perubahan medan magnetik pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi. Transformator dibedakan menjadi dua macam ya, yaitu transformator penaik tegangan atau biasa disebut juga dengan step up, yaitu digunakan untuk menaikkan tegangan dari tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Kemudian transformator penurun tegangan atau step down. Jadi digunakan untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Persamaan transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara energi listrik yang keluar dengan energi listrik yang masuk. Dalam praktek efisiensi trafo tidak pernah mencapai 100%, namun dapat mencapai 99%. Jadi perhatikan rumus-rumusnya dan keterangannya ya. Selanjutnya, perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal dengan menggunakan rumus berikut. Efisiensi sama dengan P out, ini yaitu daya keluar dibagi dengan daya masuk dikali 100%. Kemudian efisiensi trafo sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Kemudian transmisi daya listrik jarak jauh. Ini adalah gambarnya transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen menggunakan tegangan tinggi. Untuk itu diperlukan transformator peningkat atau step up dan transformator penurun step down. Selanjutnya, nah ini adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian akan didistribusikan ke tegangan atau jaringan transmisi tegangan tinggi. Kemudian akan dialirkan lagi selanjutnya ke gardu penurun tegangan dari 150 kV menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian jaringan transmisi tegangan menengah akan didistribusikan ke gardu penurun tegangan dari 20 kV menjadi 220 volt. Ya. Dan selanjutnya akan siap digunakan oleh konsumen. Nah, jadi setelah dia diturunkan maka akan siap kita gunakan ya. Nah, baik anak-anak, ini ada tugas latihan transformator. Yang pertama, sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer
dan 300 lilitan sekunder. Bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, berapakah tegangan primer dan sekundernya? Jadi yang ditanya tegangan primer dan tegangan sekundernya ya. Kemudian yang kedua, sebuah transformator step down terdiri atas kumparan primer dengan 1200 lilitan dan kumparan sekunder dengan 40 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sebesar 330 volt, berapa tegangan pada kumparan sekunder? Silakan kalian kerjakan di rumah. Semoga kalian bisa menjawabnya dan selalu tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.